Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reynoldi Wijaya dengan NIM 22111080406 dari kelas S1 Teknik Biomedis 03B. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hukum Ohm dan pengaplikasiannya. Untuk sejarah penemuan hukum Ohm itu sendiri, hukum ini dicetuskan oleh George Simon Ohm, yaitu seorang fisikawan dari Jerman pada tahun 1825 dan dipublikasikan pada sebuah paper yang berjudul The Galvanic Circuit Investigated Mathematically pada tahun 1827 yang berbunyi, jika suatu arus listrik melalui sebuah penghantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding lurus dengan tegangan listrik yang terdapat di antara kedua ujung penghantar tadi. Jadi, pada dasarnya, hukum Ohm mengatakan bahwa arus listrik yang mengalir pada suatu penghantar akan sebanding dengan tegangan yang didapatkannya, tetapi berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi arus listriknya atau I-nya akan sebanding dengan tegangan yang didapatkan atau V, namun akan berbanding terbalik dengan hambatannya atau resistansinya yang disimbolkan dengan huruf R. Kemudian dapat kita buktikan dengan menggunakan simulasi. Contohnya di sini kita mengambil untuk perbandingan apakah V sebanding dengan I, sehingga untuk R-nya akan kita tetapkan sebagai konstan, jadi akan tetap pada nilai 10 ohm. Kemudian kita akan mencoba menggeser tegangannya. Dapat dilihat sekecil apapun pergerakan dari penambahan nilai pada tegangan, maka arus listriknya pun akan ikut bertambah. Jadi hubungan antara tegangan dan arusnya yang dikatakan bahwa akan sebanding itu benar. Namun hal itu juga dipengaruhi oleh resistansinya atau hambatannya. Jadi semakin besar resistansinya, maka nilai dari arus listriknya maka akan semakin kecil. Namun dalam percobaan untuk membandingkan nilai tegangan dan nilai arus listriknya yang sebanding, nilai resistansi akan digunakan sebagai konstan. Jadi tidak akan berubah jika dilakukan penambahan nilai pada tegangan maupun arus listriknya. Dengan begitu dapat kita katakan bahwa pernyataan bahwa arus listrik yang mengalir akan sebanding pada tegangan yang didapatkannya, tapi akan berbanding terbalik dengan hambatan. Kemudian hukum Ohm itu sendiri menggambarkan bagaimana hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan seperti pada simulasi sebelumnya. George Ohm sendiri menentukan secara eksperimental bahwa jika tegangan yang melewati sebuah hambatan bertambah nilainya, maka arusnya juga akan bertambah nilainya. Atau V-nya jika bertambah V-nya, nilai V-nya, maka arusnya atau I-nya juga akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Hukum Ohm dapat dituliskan dalam rumus sebagai berikut. Jadi V sama dengan I dikalikan R. Tegangan sama dengan nilai kuat arusnya dikalikan dengan resistansi atau hambatannya. Hukum Ohm juga menyatakan bahwa pada tegangan yang konstan, jika nilai hambatan diperkecil, maka akan diperoleh arus yang lebih kuat. Begitu juga sebaliknya dan dapat ditulis sebagai berikut. Untuk I-nya, kuat arusnya, sama dengan tegangan dibagi dengan resistansi atau hambatannya. Di sini dikatakan jika nilai hambatan diperkecil, maka akan diperoleh arus yang lebih kuat. Seperti pada simulasi sebelumnya, dengan hambatan yang maksimal di sini, dapat kita lihat ketika ditambahkan nilai tegangannya, maka untuk penambahan besar kuat arus listriknya tidak terlalu besar. Jadi dia tetap akan bertambah sebanding dengan tegangannya, namun perubahan nilainya tidak akan terlalu tinggi. Di sini dapat dilihat dengan tegangan 0,1 volt, harusnya didapatkan 0,1 mA. Dan terus berbanding lurus. 9 volt tegangan, arusnya 9 mA. Dengan hambatan sebesar 1000 ohm. Jadi untuk konstan hambatan yang besar, nilai
nilai hambatan atau R-nya yang besar, ketika dibuat konstan, nilai I-nya, perubahan dari nilai I-nya tidak akan menjadi terlalu besar. Namun, bila nilai hambatannya diperkecil, dan ketika kita mencoba mengubah nilai tegangannya, sehingga otomatis nilai I-nya pun akan berubah. Itu perubahannya akan menjadi sangat signifikan besar. Jadi perbedaannya seperti itu. Untuk 1 volt tegangan akan didapatkan 10 mA kuat arus. Akan berbanding lurus. Jadi semakin besar tegangannya dengan nilai resistansi atau hambatan yang kecil, maka nilai kuat arus listriknya pun akan semakin besar. Mengapa demikian? Dapat kita lihat di sini untuk ini. Jadi nilai resistansi atau hambatannya ini dapat dilihat di bagian bawah ini. Yang bagian merah ini terdapat titik-titik-titik, di mana titik-titik ini dapat disyaratkan sebagai penghambat, karena fungsi resistor sendiri itu resistansinya sebagai penghambat arus listrik yang melewatinya. Jadi dilihat di sini, jika hambatannya kecil maka penghambat-penghambatnya pun tidak terlalu banyak, jadi juga akan sedikit atau kecil gitu. Ketika nilai hambatannya cukup besar, maka jumlah penghambat yang ada pada resistor ini juga akan menjadi semakin banyak. Itu kenapa ketika hambatannya besar, maka tegangan kuat arus yang dihasilkan dari tegangannya itu ketika melewati resistor ini akan memiliki nilai yang kecil, karena pada resistornya nanti akan terhambat. Jadi semakin banyak yang terhambat, jadi kuat arusnya akan semakin banyak yang terhambat ketika nilai resistornya tinggi. Ini titik-titik sebagai penghambatnya. Ketika digunakan nilai resistansinya, maka karena penghambatnya terdapat hanya sedikit, maka nilai kuat arusnya pun akan menjadi semakin besar. Itulah mengapa di sini dikatakan jika nilai hambatan diperkecil maka akan diperoleh arus yang lebih kuat atau lebih besar nilainya. Kemudian di dalam hukum Ohm kan ada kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik itu sendiri dalam hukum Ohm, aliran listrik ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak di dalam suatu penghantar. Arah arus listrik atau I yang timbul pada penghantar berlawanan arah dengan arah gerak elektron. Muatan listrik dalam jumlah tertentu yang menembus suatu penampang dari suatu penghantar dalam satuan waktu tertentu disebut sebagai kuat arus listrik. Jadi kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat penghantar tiap satuan waktu. Jika dalam waktu T mengalir muatan listrik sebesar Q atau muatan listrik Coulomb, maka kuat arus listriknya adalah dapat dihitung menggunakan rumus ini. Jadi I sama dengan Q per T. Jadi untuk I-nya, arus listriknya sama dengan muatan listrik Coulombnya dibagi dengan waktu dia mengalirnya. Dan para ahli telah melakukan perjanjian bahwa arah arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, sehingga untuk arah arus listriknya berlawanan dengan arah aliran elektron. Apabila elektron berjalan melalui kutub negatif menuju kutub positif, maka arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Hal ini dapat dibuktikan pada percobaan simulasi ini. Jadi kita lihat yang pada bagian kanan ini merupakan kutub positif baterainya, dan pada bagian kiri ini kutub positif baterainya. Kemudian untuk tampilan arusnya kita menggunakan elektron. Jadi dapat dilihat bahwa elektronnya ini bergerak dari kutub yang sebelah kiri. Jadi dia keluar dari kutub sebelah kiri, masuk ke sini untuk menyalakan lampu, terus akan masuk atau mengarah ke kutub yang positif. Jadi pergerakan elektronnya akan bergerak dari kutub negatif menuju ke kutub positif. Nah, melainkan untuk tampilan arus konvensional atau aliran arus listrik pada umumnya itu akan bergerak dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Itulah mengapa arah arus listrik akan berbanding terbalik dengan arah aliran elektron. Seperti itu.
Kemudian di dalam hukum Ohm juga terdapat beda potensial atau tegangan listriknya. Terjadinya arus listrik dari kutub positif ke kutub negatif dan aliran elektron dari kutub negatif ke kutub positif disebabkan oleh adanya beda potensial antara kutub positif dengan kutub negatif, di mana kutub positif mempunyai potensial yang lebih tinggi dibandingkan kutub negatif. Beda potensial antara kutub positif dan kutub negatif dalam keadaan terbuka disebut gaya gerak listrik dan dalam keadaan tertutup disebut dengan tegangan cepit. Kemudian untuk hubungan antara kuat arus listrik dengan tegangan listrik atau beda potensialnya. Hubungan antara V dan I pertama kali ditemukan oleh seorang guru fisika dan fisikawan asal Jerman yang bernama Georg Simon Ohm, yang juga merupakan penemu dari hukum Ohm, yang berbunyi besar kuat arus listrik dalam suatu penghantar berbanding langsung dengan beda potensial atau V antara ujung-ujung penghantar asalkan suhu penghantar tetap. Jadi untuk hasil bagi antara beda potensial V atau V dengan kuat arus atau I dinamakan hambatan listrik atau resistansi atau R dengan satuan ohm. Jadi rumus awal kita memiliki rumus ini. V sama dengan I dikali R. Tegangan sama dengan arus listrik dikalikan dengan resistansi atau ohm. Sehingga untuk mencari resistansinya sendiri apabila yang diketahui merupakan tegangan dan arus listriknya, dapat kita substitusikan menjadi rumus ini. Jadi R sama dengan V per I, atau resistansi atau hambatan sama dengan tegangan dibagi dengan arus listriknya. Kemudian untuk resistor merupakan komponen atau alat yang berfungsi sebagai hambatannya. Jadi, dua atau lebih resistor yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga muatan yang sama harus mengalir melalui keduanya dikatakan bahwa resistor itu terhubung secara seri, karena muatan tidak terkumpul pada suatu titik dalam kawat yang dialiri arus konstan. Jika suatu muatan delta Q mengalir ke R1 selama interval waktu tertentu, sejumlah muatan delta Q harus mengalir keluar R2 selama interval yang sama. Kedua resistor haruslah membawa arus atau I yang sama, sehingga resistansi ekuivalen untuk resistor yang tersusun seri adalah penjumlahan dari resistansi awal. Dan apabila dua resistor yang dihubungkan sedemikian rupa sehingga beda potensial yang sama antara keduanya yang dikatakan bahwa mereka dihubungkan secara paralel. Resistansi ekuivalen dari kombinasi resistor paralel didefinisikan sebagai resistansi R ekuivalen tersebut, di mana arus total I menghasilkan tegangan jatuh V. Kemudian untuk hubungan antara kuat arus, tegangan, dan juga hambatan dalam rumus dapat dilihat sebagai berikut. Jadi, untuk hubungan antara kuat arus, tegangan, dan juga hambatan listrik dapat dirumuskan seperti rumus yang awal kita dapatkan tadi, yaitu V sama dengan I dikalikan dengan R. Tegangannya didapatkan dari kuat arusnya dikalikan dengan resistansi atau hambatannya. Kemudian untuk rumus ini jika digunakan untuk mencari besarnya kuat arus, maka tegangan dibagi dengan hambatan sehingga menghasilkan rumus berikut. Jadi I-nya didapatkan dengan nilai tegangannya dibagikan dengan nilai resistansinya. Jadi I sama dengan V per R. Sedangkan untuk menentukan nilai hambatan pada suatu rangkaian, rumus tersebut disubstitusikan menjadi R sama dengan V per I. Di sini perhitungan rumus Ohm menggunakan satuan volt atau V, kemudian ampere atau A, dan ohm. Apabila jadi ketika kita menemukan soal-soal yang menggunakan satuan yang berbeda dari yang sudah menjadi ketentuannya, maka satuan tersebut harus dikonversi atau dirubah menjadi kesatuan yang sudah ditetapkan. Jadi semisal untuk kuat arus listriknya didapatkan nilai 1 ampere. Semisal 100 miliampere seperti itu, maka untuk mensubstitusikannya ke dalam rumus, kita diharuskan untuk mengkonversinya terlebih dahulu ke satuan yang telah ditentukan, yaitu ampere. Jadi untuk 100 miliampere tadi
akan diubah menjadi 1 ampere agar dapat dihitung dan dimasukkan dalam rumusnya. Kemudian untuk contoh soal yang pertama yaitu menghitung kuat arus listrik. Soalnya, saklar merupakan sebuah komponen listrik yang memiliki tegangan 30 volt dan hambatan sebesar 15 ohm. Maka, berapakah nilai kekuatan yang dimiliki arus listrik? Jadi yang pada soal ini diketahui yaitu nilai V-nya atau tegangannya yaitu sebesar 30 volt dan nilai resistansi atau hambatannya sebesar 15 ohm. Maka melihat rumus yang sebelumnya yang dicari itu nilai arus listriknya. Jadi yang digunakan rumusnya yang seperti ini. Jadi I sama dengan V dibagi R. Jadi V-nya di sini tinggal kita masukkan yaitu 30 dibagi dengan R-nya 15. Jadi 30 dibagi 15 didapatkan nilai sebesar 2 ampere. Jadi nilai arus kuat listriknya sebesar 2 ampere. Kemudian untuk contoh soal yang kedua yaitu untuk menghitung nilai tegangan atau V. Soalnya, resistansi atau hambatan diatur pada skala 500 ohm dan mengatur power supply atau DC generator sampai menghasilkan arus listrik sebesar 10 mA. Hitunglah nilai tegangannya. Jadi di sini yang diketahui itu nilai I-nya yaitu 10 mA. Namun karena satuan yang telah ditetapkan untuk arus listrik itu ampere, maka nilai I-nya akan dikonversikan menjadi dari miliampere menjadi ampere. Berarti didapatkan nilai sebesar 0,01 ampere, sedangkan untuk hambatan atau resistansinya sebesar 500 ohm. Dan rumus yang digunakan untuk menghitung nilai tegangannya atau V-nya adalah V sama dengan I dikali R. Jadi tinggal kita masukkan aja di sini untuk I-nya tadi yang sudah dikonversikan sebesar 0,01 ampere dikalikan dengan R-nya sebesar 500. Jadi 0,01 dikali 500. Jadi hasilnya adalah 5 volt. Maka nilai tegangannya didapatkan nilai sebesar 5 volt. Kemudian untuk soal yang ketiga yaitu untuk mencari nilai besarnya nilai resistansi. Soalnya terdapat sebuah rangkaian listrik berupa baterai sebagai sumber daya dan bebannya adalah lampu neon. Kawat pada rangkaian listrik menghantarkan arus listrik sebesar 4 ampere dan baterainya memiliki tegangan 38 volt. Sedangkan lampu neon hanya menyala pada aliran listrik yang memiliki tegangan 26 volt. Maka, berapa besar resistansi yang diperlukan untuk menurunkan tegangan baterai agar lampu neon dapat menyala? Jadi di sini yang diketahui itu V2-nya sama V1, kemudian arus listriknya sebesar 4 ampere. Untuk mencari nilai V-nya, karena di sini diketahui ada 2 V, V1 dan V2, maka cara mencari nilai V-nya yaitu dengan menurunkan tegangannya dengan rumus. Untuk mencari V-nya itu V1 dikurangin V2. Jadi V1-nya sebesar 38 volt akan dikurangi dengan V2-nya sebesar 26 volt sehingga didapatkan nilai V sebesar 12 volt. Kemudian rumusnya yang kita pakai itu R sama dengan V dibagi I. Jadi V-nya tadi hasil dari pengurangannya didapatkan nilai sebesar 12 volt, tinggal dimasukkan, dan I-nya sebesar 4 sehingga didapatkan nilai resistansinya sebesar 3 ohm. Maka resistansi yang dibutuhkan agar lampu neon tersebut dapat menyala yaitu sebesar 3 ohm. Nah, kemudian untuk membantu kita dalam melihat apakah jawaban yang sudah kita dapatkan itu benar atau tidak, maka kita juga bisa menggunakan alat bantu seperti kalkulator konversi. Jadi nanti tinggal masukin nilai-nilai yang diketahui aja. Jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini kan yang diketahui kan nilai V-nya sebesar 30 volt sama nilai resistansinya yang sebesar 15 ohm. Yang dicari arus listriknya atau I-nya. Jadi tinggal dimasukin aja ke kalkulator konversinya. Resistensinya 15 ohm, terus nanti tegangannya 30 volt, sama dayanya di sini nggak diketahuin, sama yang di sini dicarikan I-nya. Jadi tinggal masukin yang diketahuin aja.
itu tegangannya 30 volt, resistensinya 15 ohm. Terus kita tinggal hitung. Jadi di sini didapatkan nilai I-nya sebesar 2 ampere. Tinggal kita lihat sama hasil perhitungan sebelumnya sama. Jadi untuk nilai perhitungan yang sudah kita lakukan hasilnya benar. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya itu ada yang diketahui itu hambatan atau R-nya sama nilai I-nya 0,01 ampere. Jadi yang dicari nanti itu nilai V-nya. Dapat, kita tinggal masukin aja juga. I-nya 0,01 ampere, R-nya 500. I-nya 0,01 ampere, I-nya 500. Tegangannya jadi di sini didapatkan nilai tegangan atau V-nya sebesar 5 volt. Tinggal dibandingkan sama hasil perhitungan sebelumnya. Nah, benar. Kemudian untuk soal yang selanjutnya, di sini kan yang diketahui nilai tegangannya itu 12 volt sama arus listriknya sebesar 4 ampere. Tinggal cari besarnya nilai resistansi aja. Jadi tinggal dimasukin juga. Ini 12. Ini 4. Sini nilai resistansinya didapatkan nilai sebesar 3 ohm. Kemudian apabila dibandingkan dengan ini perhitungan sebelumnya didapatkan nilai sebesar 3 ohm, jadi sesuai. Perhitungan yang telah dilakukan sudah benar. Kemudian untuk contoh penerapan hukum Ohm dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lihat pada yang pertama itu peralatan listrik. Jadi apabila kita dapat memahami tentang hukum Ohm dengan jelas, maka dapat menghitung kebutuhan listrik dalam peralatan rumah tangga, sehingga tidak akan mengalami kelebihan beban dan mengakibatkan pemadaman karena terlalu besar tegangannya. Kemudian yang kedua terdapat pada rangkaian arus listrik. Jadi rangkaian seri merupakan rangkaian listrik yang sederhana, hanya dengan memasang sumber tegangan listrik dan juga resistor berupa lampu, maka lampu tersebut akan menyala. Ilustrasinya seperti pada gambar yang ada di sebelah kiri. Kemudian apabila ingin membuat sebuah rangkaian listrik paralel, maka harus mempunyai dua rangkaian. Hal tersebut menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh rangkaian listrik paralel. Karena jika lampu satu mati, maka yang lainnya tidak akan mati disebabkan aliran listriknya yang berbeda. Kemudian untuk pembahasannya, berdasarkan teori dan percobaan simulasi yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat hubungan sangat penting antara tegangan, arus, dan hambatan. Hubungan tersebut disebut dengan hukum Ohm. Hubungan dalam hukum Ohm ini yaitu besarnya arus listrik yang mengalir sebanding dengan besarnya beda potensial atau tegangan. Untuk sementara, tegangan dan beda potensial dianggap sama walau sebenarnya kedua konsep berbeda. Secara matematika dituliskan bahwa I sebanding dengan V atau V sebanding dengan I. Untuk menghilangkan kesebandingan ini, maka perlu ditambahkan sebuah konstanta yang kemudian dikenal dengan hambatan atau R, sehingga persamaannya menjadi V sama dengan I dikalikan dengan R, di mana V adalah tegangan atau volt, kemudian I adalah kuat arus atau A, dan R adalah hambatan atau ohm. Selain itu, perbandingan antara tegangan dan dengan kuat arus merupakan suatu bilangan konstan yang disebut hambatan listrik. Secara matematika dituliskan sebagai R sama dengan V dibagi 1 atau dituliskan sebagai V sama dengan I dikalikan dengan R. Sehingga didapatkan kesimpulan untuk hubungan V dengan R digunakan sebagai konstanta dalam mencari kuat arus listrik atau I. Kemudian untuk hubungan V dengan I berbanding lurus, di mana apabila nilai V dinaikkan maka nilai I juga akan ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk hubungan I dengan R akan menjadi berbanding terbalik, di mana apabila nilai R dinaikkan maka nilai I akan turun atau semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.